Ya, puji Tuhan, shalom, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kembali digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hati saudara, karena ya meskipun cuaca saat ini berapa hari ini panas banget saudara, tetapi mari kita tetap sukacita, kita tetap memiliki hati yang dingin, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang kuasanya dapat mengubah hidup kita. Amin. Kuasanya dapat mengubah hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak, saya akan bacakan dengan keras, dengan pelan-pelan. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang Roh Kudus, biasanya kita itu sering identik dalam penantian atau janji-janji Tuhan. Di saat Tuhan Yesus belum terangkat ke surga, Dia berpesan, ketika aku akan terangkat ke surga, aku meminta kepada Bapa Roh Kudus untuk menolong di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, kalau saudara dan saya simak secara teliti, secara jeli, ternyata di sini ada memiliki makna yang luar biasa. Mengapa saya katakan memiliki makna yang sangat luar biasa? Karena di situ mengandung sebuah perubahan. Kalimatnya, perkataan firman Allah yang Yesus berikan kepada saudara dan saya mengandung satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lakukan hidup itu, ketika kita lakukan hidup itu sesuai dengan firman Allah, maka saudara dan saya pasti mengalami perubahan. Amin. Nah, perubahan itu bukan perubahan secara fisik, saudara, tetapi perubahan secara rohani. Kerohanian saudara semakin bertumbuh, kerohanian saudara semakin berbuah, kerohanian saudara semakin berkembang ketika sesuatu itu terjadi dan ada di dalam hidup saudara dan saya. Apakah itu saudara? Kalau di situ firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ternyata satu kehidupan yang bisa diubah oleh Tuhan, satu kehidupan yang kita bisa mengalami pertumbuhan, mengalami sebuah perubahan, mengalami perkembangan secara luar biasa, khususnya di dalam kerohanian, ketika ada Roh Kudus turun di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika ada kuasa Allah, ketika ada Roh Allah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan saudara mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Siapakah Roh Allah itu? Siapakah Roh Kudus itu? Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kalau kita berbicara tentang Roh Allah, secara otomatis Roh Kudus atau Roh Allah adalah pribadi Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, mereka berpesan kepada beberapa
menantikan janji Bapa. Untuk apa? Menanti dengan setia sampai kapan? Sampai engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Allah itu sendiri. Kita tahu kisah penantian Roh Kudus ini sudah terjadi 2000 atau berabad-abad tahun yang lalu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita masuk di akhir zaman seperti saat-saat ini, masihkah, sudahkah Roh Allah itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Padahal kalau kita mau perhatikan, padahal kalau Roh Allah itu tinggal di dalam hidup saudara, ternyata memberikan perubahan yang sangat dahsyat, memberikan perubahan yang sangat luar biasa ketika Roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Buktinya apa saudara? Kalau saudara perhatikan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi toladan, menjadi contoh, menjadi panutan kepada siapa? Baik itu kepada istri, atau kepada suami, atau kepada anak, kepada mantu, cucu, tetangga, kanan kiri dan sebagainya, teman bapak ibu saudara. Ketika Roh Allah itu diam di dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan pribadi saudara, ternyata membawa sebuah perubahan. Perubahan apa? Menjadi saksi. Perubahan menjadi berkat. Perubahan menjadi keteladanan, menjadi contoh. Buat siapa? Buat orang-orang yang belum bertobat. Buat orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena ini merupakan sebuah tugas yang ada di atas pundak saya dan saudara saat ini. Mungkin saudara bertanya, siapa tugasnya Om? Pundaknya di mana Om? Siapa yang harus saya jadikan teladan? Siapa yang harus aku selamatkan? Saudara bisa melihat keluarga saudara. Saudara bisa melihat keluarga besar saudara. Apakah mereka sudah percaya kepada Yesus atau tidak? Atau mereka sudah percaya tetapi tidak lama lagi datang ke gereja? Ini merupakan kesempatan saudara dan saya. Selagi saudara ada kesempatan, selagi saudara ada waktu, selagi saudara ada kesempatan, gunakan kesempatan saudara untuk apa? Menjadi saksi buat orang-orang di sekitar saudara, dikeliling saudara, untuk saudara bisa membawa mereka sama-sama tinggal diam di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Caranya bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi? Gampang. Caranya cuma mudah. Caranya bagaimana? Biar Roh Allah itu tinggal. Biar Roh Kudus itu diam di dalam hidup saudara. Ketika Roh Kudus itu diam di dalam hidup saudara, ketika kuasa Allah itu tinggal di dalam hidup saudara, saya percaya ada satu perubahan besar. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara akan berubah. Dan ketika saudara berubah, dari situlah terpancar saudara bisa menjadi saksi, menjadi berkat buat orang lain. Perubahannya bagaimana? Mungkin tutur kata saudara, mungkin gaya bicara saudara, mungkin gaya penampilan saudara, mungkin gaya misalnya saudara sebagai bekerja dengan sebaik-baiknya, sebagai pengusaha sebaik-baiknya. Ada perubahan. Nah, saudara, perubahan itu terjadi bukan dari orang lain dulu. Perubahan itu terjadi bukan
Amin saudara. Coba saudara perhatikan di dalam kitab Ayub. Ini ayat yang sering saya lakukan dan sering saudara dengar. Tetapi seringkali saudara menyepelekan dan seringkali saudara tidak mengerti. Ternyata kalau saudara benar diubah, saudara benar-benar alami, sehingga tidak menjadi pendengar saja. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 saudara. Kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, firman Allah katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Allah. Memandang engkau. Memandang siapa? Pribadi Allah itu sendiri, saudara. Ketika saudara mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, ketika saudara mengalami perubahan yang sungguh-sungguh, secara otomatis hidup saudara ini diubah. Yang dahulunya suka marah, sekarang tidak marah. Ya bolehlah marah, tetapi ada batas. Yang dulu saudara khawatir, sekarang tidak khawatir. Boleh khawatir, tetapi tidak terlampau lama. Yang dahulunya saudara cerewet, sekarang tidak. Amin. Siapa di sini yang cerewet saudara? Masalah. Ngakui. Ya saudara, misalnya cerewet, sekarang tidak cerewet. Yang dulu suka purian, sekarang tidak puri. Ya kan? Yang dulu ketika bertengkar sama istri, bertengkar dengan suami, gak ngobrol sampai setahun, 2 tahun. Sekarang ketika ada Roh Kudus, gak usah nunggu setahun. Tukaran 1 detik, tukaran 1 menit yang lalu, 1 detik ke depan sudah nyopomani. Duka amin. Berarti pancet. Jadi sama aku pernah tekan enggak? Pernah sampai kaki soto. Nah, saudara, mungkin sudah berkata, loh, aku saking jengkel ya, apakah boleh marah? Boleh. Saya aja juga pernah marah sama ibu tunggal. Tetapi marah itu ada batasnya, saudara. Amin. Kenapa saya katakan ada batasnya? Jangan sampai matahari terbit dari timur dan terbenam sampai ke barat. Matahari muncul dan menggelepkan saudara sing ngamuk, berarti saudara itu punya kebencian. Berarti saudara itu masih punya dendam. Berarti saudara tidak mau mengampuni. Sik mangkel, sik mendodol. Tetapi kalau orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang sudah diubah, ketika Roh Allah tinggal di dalam hidup saudara, gampang. Memang kadang-kadang jengkel. Awal karena manusia dagingnya sangat kuat, saudara. Bukan hanya saudara, Yesus pun juga marah. Benar tak? Ketika di bait Allah, dia marah tidak? Marah. Kenapa marahnya? Karena di dalam bait Allah digunakan apa? Untuk tempat yang tidak berguna. Buat judi, ya kan? Jadikan pasar, jadikan ini, itu, dan lain sebagainya. Yesus marah karena dia manusia, sama dengan saudara. Cuman dia tidak kenal dosa, saudara pernah dosa. Saya juga pernah berdosa. Tetapi kemarahan itu boleh terjadi, tetapi jangan sampai melebihi. Amin. Kalau saudara sudah melebihi, mari beres sekarang. Kalau saudara tidak dibereskan, Roh Allah yang dijanjikan itu, ketika kuasa itu turun di hadapmu, engkau akan menjadi saksi. Engkau tidak akan
Firman Tuhan ini sudah dituliskan beribu-ribu abad yang lalu. Tergantung bagaimana saudara mengaplikasikan, tergantung bagaimana saudara menerapkan firman Allah itu hidup tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mau diubah? Amin. Saudara mau menjadi saksi? Ayo bangkit. Ingat papamu, ingat mamamu, ingat cucumu, ingat anakmu. Apakah mereka ke gereja? Apakah mereka percaya Yesus? Itu tugas saudara dan saya. Jangan sampai di saat di dalam takhta pengadilan saudara masuk surga tetapi cucunya gak masuk surga. Melongso enggak? Sekarang gak usah ngomong masalah surga lah saudara. Gak usah ngomong masalah surga saudara. Masalah makanan aja. Saya pernah ngomong sama ibu gembala. Saya makan dia tidak terlalu mewah, cukup enak dimakan. Kadang saya teringat dengan orang tua. Saya kadang teringat dengan adik-adik saya. Saya teringat dengan keponakan-keponakan saya. Apakah dia bisa juga menikmati berkat yang aku makan? Mari kita harus berubah supaya saudara dan saya kita tidak tahu kapan akan dijemput. Karena anak manusia datang seperti pencuri, saudara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia akan menjemput saudara. Kadang kala seger buger aja besok sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Jangan sampai di saat saudara sudah terbatas, waktu saudara tidak ada lagi, saudara menyesal bukan di depan, tetapi penyesalan itu ada di belakang. Makanya firman Tuhan minggu lalu saya katakan, saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah. Seorang kawan sekerja Allah, selagi masih ada kesempatan, ayo bekerja. Bukan mencari nafkah saja, tetapi bekerja untuk menjadi berkat buat anak, mantu, cucu-cucu kita, sahabat kita, andetolan kita yang belum percaya, yang sudah percaya tapi tidak kembali. Diingatkan supaya di bangku-bangku yang kosong ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin, saudara. Seperti tadi malam saya berkata ke beberapa tetangga di depan. Saudara tahu ini jalan aspal ini, kalau saudara ingat, ini jalan aspal ini harusnya tingkatnya kabupaten atau tingkatnya provinsi, saudara. Kalau tingkat desa, tingkat RT RW di desa itu aspalnya tidak seperti itu, saudara. Kalau saudara tahu berpikir panjang, kalau saudara luruskan terus ke sana, itu tembus daerah Puluhan, saudara. Apa artinya? Saya punya impian gereja yang di Rejo entah 5 tahun, entah 10 tahun ke depan pasti akan menjadi gereja yang besar dan luar biasa. Amin. Kenapa? Jalannya sudah disiapkan oleh Tuhan, tergantung kita. Makanya kemarin saya tidak sengaja dalam hati ngomong ke mereka, tetapi saya hati, oh iya, ini sudah ada jalan. Tergantung kita, siap tidak, bisa tidak, saudara dan saya dipercaya dengan jiwa-jiwa yang Tuhan janjikan. Tapi saya bersyukur, sekarang Tuhan kasih yang sepuh-sepuh, seperti tadi apa lagi sampai Mbak Maria, bapaknya Pak Selamat, ibunya Bu Selamat ini. Ketika itu tangkap Ibu Hana, Pak Yakub tolong ini bapaknya Pak Selamat belum pernah ibadah, tolong bisa dijemput. Monggo dijemput. Tuhan kasih kepercayaan, sepuh-sepuh. Di sini ada burung yang sudah sepuh, banyak bapaknya Pak Selamat juga sepuh, Mbak Sawal juga sepuh. Tetapi ini walaupun mau sepuh-sepuh, nek sembahyang gitu tergoncang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Sama dengan saudara, kalau saudara bersatu hati berdoa, Tante Hana berdoa, Bu Suwati berdoa, keluarga Bapak Adi berdoa, keluarga dari Dani berdoa, bersatu hati menggempur pekerjaan Tuhan di sini. Saya percaya, saya berdoa, kita bersatu berhati berdoa, tidak lama lagi Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari
Buktinya loh saudara, saudara lihat di kanan saudara, fasilitas gereja semakin hari digenapi oleh Tuhan. Fasilitas gereja semakin hari dipercantik oleh Tuhan. Bukan karena saya, tetapi karena doa saya dan saudara bersatu hati. Kalau gedung gerejanya sudah bagus, semuanya sudah bagus, kita sekarang berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa biar roh Allah itu tinggal di dalam hatiku. Ketika roh Allah aku tinggal di dalam hatiku, aku akan menjadi saksi di mana aku berada, sehingga mereka-mereka yang belum percaya, mereka-mereka yang sudah percaya hilang, kembali lagi duduk dan makan dan minum bersukacita di tempat ini. Amin saudara. Saudara mau jadi berkat? Amin. Haleluya. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang yang menjadi pertanyaannya, caranya bagaimana supaya roh Allah itu tinggal dan roh Allah itu tidak hilang, ya kan? Dan saudara bisa menjadi berkat. Caranya gampang. Kita baca di dalam surat Efesus, saudara. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Saudara simak di Alkitab saudara. Di sini katakan begini, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 saya lanjut, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Amin. Nah, caranya bagaimana? Hidup di dalam kebenaran, supaya saudara bisa menjadi saksi, supaya saudara bisa diubah oleh Allah dan roh Allah tetap tinggal, kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam hidup saudara. Saudara dituntut untuk apa? Hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran apa? Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Makanya berkali-kali saya berkata, saudara jangan tahu siapakah Yesus. Saudara jangan hanya sekedar ikut Yesus. Oh, sepenting aku ikut Yesus nang gereja. Bukan itu saudara. Tetapi endingnya yang harus saudara kerjakan adalah bagaimana saudara mengenal lebih dalam lagi siapakah Yesus itu. Kalau saudara mengenal siapakah Yesus itu, maka saudara secara otomatis akan merasakan perubahan. Ketika saudara mengenal akan Yesus, saudara akan merasakan apa? Kemuliaan, kedahsyatan Allah itu terjadi. Sehingga saudara bukan hanya mendengar, bukan hanya menonton, tetapi merasakan bahwa Yesus itu hidup di dalam hidup saudara. Mengenal Kristus, jangan sekedar tahu. Dan yang selanjutnya dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menuruti kebenaran yang nyata dalam Yesus. Seseorang yang sudah mengenal pribadi Yesus, dia senantiasa akan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran apa? Di dalam kebenaran tentang pengajaran firman Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap ibadah, saudara
membaca firman Allah, ketika orang yang sudah mengenal Allah, yang hidupnya di dalam kebenaran, dia selalu melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Karena dia merasakan ketika dia membaca firman Allah, dia mendapatkan satu pengajaran, dia mendapatkan satu wejangan, dia mendapatkan satu nasihat, kekuatan di dalam firman Allah. Sehingga ketika saudara belajar akan kebenaran firman Allah, ketika saudara belajar berjalan dalam kebenaran firman Allah, saudara tidak akan mudah disesatkan. Saudara tidak akan mudah menjual hak kesulungan saudara. Saudara tidak akan mudah mutung. Saudara tidak akan mudah kabur ketika ada masalah datang, ketika ada persoalan datang. Karena apa? Karena saudara kuat, karena ada firman Allah, karena ada roh Allah yang tinggal di dalam pribadi saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, ketika saudara belajar akan pengajaran firman Allah, saudara akan berubah. Bukan hanya fisik saudara, tetapi roh saudara dan pikiran saudara, jasmani dan rohani saudara akan diubah ketika roh Allah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Di ayat yang ke-20 berapa tadi? 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Mari Roh Kudus minta supaya Roh Kudus itu tinggal. Yesus minta Roh Kudus itu tinggal. Ketika Roh Kudus itu tinggal, saudara diubah menjadi saksi saudara. Ketika sudah diubah menjadi saksi, caranya bagaimana? Belajar hidup dalam pengajaran, belajar hidup mengenal dalam firman Allah. Ketika mengenal firman Allah, roh kita, bukan Roh Kudus ya, roh kita, jiwa kita ini diubah. Bukan hanya roh kita diubah, tetapi pikiran kita yang jelek-jelek, yang negatif-negatif ini dibuang oleh Tuhan, diganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Amin. Ketika saudara memiliki pikiran yang positif, langkah saudara, ucapan saudara, apapun yang saudara kerjakan pasti secara positif. Oleh karena itu, mari saya minta kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, ayo bangkit, ayo minta buka hatimu. Biarlah roh Allah itu tinggal, biarlah roh Allah itu diam di dalam hidup saudara. Karena dia sanggup membukakan mantranya, dia sanggup membukakan lebar-lebar. Pasti Tuhan akan jalan dan bukakan jalan. Ibarat kata seperti batu karang itu saudara yang ada di laut, tiap hari dikikis oleh ombak, tiap hari dikikis dengan air laut. Batu yang begitu besar dikikis pelan-pelan, lama-kelamaan menjadi pecah, lama-kelamaan menjadi gerubung, terbelah. Iya kan? Berapa puluh tahun? Mungkin yang tua-tua belum lahir, dulu-dulunya sudah ada, tetapi terkikis pelan-pelan menjadi pecah. Demikian pula hidup saudara. Batu sekeras aja dikikis aja bisa diubah, apalagi saudara ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Allah, terkikis oleh firman Allah, terkikis oleh kebenaran pengajaran firman Allah. Ketika saudara mau membuka hati, pasti dan pasti Roh Kudus akan merubah dan hidup saudara pasti akan diubah. Amin saudara. Seperti ini. Ku buka lagu yang kemarin buku gembala itu, refnya itu. Nanti biar ibu kepala yang nyanyi saudara. Membuka hati. Ketika hati kita terbuka, Roh Kudus itu akan turun. Mari kamu udah pemain musik itu maju ke depan. Siapkan hatimu. Roh Kudus yang manis itu akan hadir. Roh Kudus yang manis itu akan turun asalkan saudara mau menunggu.
Mari buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Biarlah Tuhan sendiri akan mengubah di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan, silakan